Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi perkenalkan, saya Rusni dari mata PBB. Di sini saya ingin mencoba untuk membahas beberapa soal untuk membantu teman-teman memahami konsep fisika untuk persiapan tes 2. Nah, untuk fisika sendiri, setahu saya, di tes 2 dimulai dari gerak menggelinding. Di sini saya coba untuk membahas soalnya per bab ya, menggelinding. Nah, di soal gerak menggelinding saya ambil contoh dari yang pertama adalah dari Haliday ya. Haliday edisi ke-9. Kalau teman-teman mau lihat, dia halaman 297, soal nomor 3. Nah, di Haliday ini, dia soal sederhananya adalah terdapat suatu loop, dan loop ini bergerak dengan kecepatan v sebesar 150 meter per second. Nah, loop ini yang memiliki massa sebesar 140 kg. Gede sih, tapi ya tergantung soalnya ya. Nah, pertanyaannya adalah kita tentang berapa kerjanya, berapa kerja dari atau energi dari sistem ini. Nah, teman-teman masih tahu bahwa sistem ini terdapat atau sistem ini dikatakan sistem menggelinding. Jadi jawabnya adalah sistemnya menggelinding. Nah, yang dikatakan menggelinding itu adalah dia ada namanya translasi dan rotasi. Gimana cara mengerjakan soal ini? Ya, teman-teman tinggal membahas energi tiap bagiannya, translasi dan rotasinya. Untuk translasi, EK sendiri adalah EK translasi adalah setengah mv kuadrat. Kalau rotasi, ya EK rotasi sama dengan setengah I omega kuadrat, inersia kali kecepatan sudutnya. Nah, berarti berapa energi totalnya? Energi totalnya tinggal dijumlahkan sama dengan EK translasi ditambah dengan EK rotasi, setengah mv kuadrat ditambah setengah I omega kuadrat. Jangan buru-buru dimasukin rumus, dimasukin nilainya, karena kita bisa pecah dia. Jadi karena dia dikatakan loop atau cincin sebenarnya ya, cincin yang memiliki inersia sebesar mr kuadrat, kita bisa masukkan jadinya dia setengah mv kuadrat ditambah setengah mr kuadrat. Omega sendiri apa? Omega adalah V per R. Dari mana? Dari balikannya V sama dengan omega R. Ini dari penjelasan gerak lingkar dikalikan dengan V kuadrat per R kuadrat. Kalau dapat ini tinggal coret-coret kan, coret R nya, kita tinggal dapat setengah mv kuadrat ditambah setengah mv kuadrat, jadinya ini tinggal mv kuadrat doang. Tinggal masukin, M nya adalah 140, V nya adalah 150 kuadrat. Nah, hasilnya tinggal dihitung. Soal selanjutnya masih tentang gerak menggelinding. Ini soal cukup menarik karena tidak dibahas tentang bentuknya, tidak dibahas tentang geraknya, tapi kita tahu tentang grafiknya. Soal ini adalah soal Haliday juga. Nomor 2, Haliday sama halamannya, sama 297. Di sini dia nomor 6. Soal nomor 6 kalau di Haliday. Nah, di soal ini diketahui suatu grafik antara V dan P. Antara V dan P. Ini sampai 1 second dan ini sampai dia Vs. Dikatakan bahwa di grafik digambarkan sebelum Vs ini dibagi menjadi 8 bagian. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 misalkan gitu ya. Nah, dan terdapat grafik ini
pada soal tersebut. Nah, kalau kita tahu grafik V terhadap T, maka kita tahu apa? Kita akan tahu namanya percepatan. Secara otomatis saja. Tapi kan kita di sini Vs dikatakan dari soal dituliskan Vs sebesar 4 meter per second. Vs sama dengan 4 meter per second. Sedangkan ditulis dulu aja ya. Ininya yang diketahui. Jadi diketahui bahwa dia memiliki massa 5 kg, Vs-nya 4 meter per second, kemudian radiusnya, jari-jari bedanya adalah 6 cm. Nah, tapi kita tidak tahu bendanya berupa cincin, berupa silinder, atau berupa mungkin balok, bisa jadi, tapi kita nggak tahu. Nah, disuruh cari apa? Kita disuruh untuk dicari di sini adalah, yang dicari adalah inersia dari rotasinya berapa. Kita akan tahu dari mana? Kita akan tahu dari perumusan energinya. Nah, sekarang di sini dari grafik, dapat diketahui pertama, saat T sama dengan 0, V-nya sama dengan 0. Dan saat T sama dengan 1 second, V-nya adalah ini 7/8 dari Vs. 7/8 dari Vs, atau dikatakan 7/8 dikali 4. Ya, bisa kita tuliskan gini aja berarti ya. 4 ini 8, jadi 2, jadi 3,5 meter per second. Dan kita juga bisa tahu apa? Kita bisa tahu percepatannya berapa. Percepatan kan tinggal perubahan kecepatan per perubahan waktunya. Yang gampang 1 second aja. Yang buat 1 second berapa perubahan kecepatannya? Sebesar 3,5. Ya udah, 3,5 meter per second per 1, atau 3,5 meter per second kuadrat. Ini percepatannya. Nah, selanjutnya diketahui bahwa ternyata sistem ini dia bergerak di bidang miring. Yang sudutnya adalah 30 derajat. Atau gampangnya kita gambar aja. Kita gambarkan bidang miringnya dengan ini theta, dan anggaplah ini bendanya. Apakah dia bulat, apakah dia bola, apakah dia kecil, tidak diketahui. Nah, berarti kita tinggal apa? Ya udah, kita cari cara lain untuk nyari I. Kan kalau misalnya kita tahu bendanya, gampang kan? Tinggal I-nya, misalkan kalau cincin ya tadi mr kuadrat. Kalau dia silinder, ya tinggal setengah mr kuadrat. Tapi kita tidak tahu. Jadi ya pakai cara lain. Dengan apa? Kita tinjau energinya. Tinjau energi. Di mana? Di awal dan di saat per second. Awal adalah saat ini, saat T sama dengan 0, dan kita anggap satu titik dia memiliki, misalkan di sini, itulah saat T sama dengan 1 second. Nah, kita bisa nyari dia ketinggian berpindahnya berapa. Kita bisa nyari jarak ketemunya berapa. Dari mana? Dari grafik ini. Oke, sekarang kita lanjutkan dulu. Nah, pertama kita coba bandingkan energi di T sama dengan 0 dan T sama dengan 1 second. Di T sama dengan 0 berarti ada energi mekanik. Di T sama dengan 0 yang harus sama dengan energi mekanik di T sama dengan 1 second. Untuk mengkalah energi mekanik biasa. Saat awal berarti dia punya energi potensial. Dan saat setelah 1 second dia memiliki energi kinetik rotasi ditambah dengan energi kinetik translasi.
tinggal dituliskan aja. EP nya adalah M kali J kali H seperti biasa. EK nya adalah setengah MV kuadrat. Untuk kembali transformasi dan rotasi. Untuk rotasi ya setengah I omega kuadrat. Dimana kita akan mencari ini I, dan jangan lupakan omega sama dengan V per R. Jadi kita tentukan dia V kuadrat per R kuadrat nantinya. Nah, sekarang pertanyaan adalah bisa ada faktor ketinggian. Dari mana kita akan dapat ketinggian? Dari sini. Kita simpan dulu yang ini. Dari yang sebelumnya, kita sudah tahu adanya dia percepatan, ada kecepatan, di mana kecepatan awalnya sama dengan 0. V0 sama dengan 0. Ini, V0. Udah, kita cari aja. Berarti dia menempuh jarak berapa dalam second? Berarti S. Tinggal cari, sama dengan S0 ditambah V0 T plus setengah HT kuadrat. Jarak awalnya 0 tambah V0 nya 0 ditambah setengah A nya adalah kita tahu 3,5 dikali T kuadrat sama dengan sekitar 1,75 T kuadrat. T nya 1, tinggal ganti 1 kuadrat tinggal 1,75 meter. Ini adalah jarak S nya. Berarti kita tahu H nya dari mana? Berarti H tinggal S sin katanya. Dengan katanya 30 derajat berarti sama dengan 1,75 dikali setengah. Nah, tinggal hitung lah ya. Jadi berapa? Jadinya adalah jadinya 0,875 tinggal dibagi sini enggak? 0,875 meter. Ini ketinggiannya. Baru kita masukkan lagi di sini. Tinggal M kali J dikali H. Langsung aja ya. Masanya adalah 140 ini. Boleh. 140 dikali 5 dikalikan 10 dikalikan 0,875 sama dengan setengah dikali 5 dikali V nya adalah saat dia sudah mencapai T, V nya adalah 3,5 kuadrat ditambah setengah I omega kuadrat, dengan omega nya adalah V kuadrat per R, V kuadrat per R kuadrat. Nah, tinggal hitung. Yang akan kita nantinya dapatnya adalah ini 5 dikali 8,75 kurangi 2,5 kali 3,5 kuadrat sama dengan setengah I 3,5 kuadrat per R nya adalah 6 cm atau 0,06 kuadrat. I nya adalah 2 dikali 5,875 ini 2,5 3,5 kuadrat dikali 0,06 kuadrat per 3,5 kuadrat, yang kalau dihitung akan menghasilkan nilai sekitar
0,77 kali 10 pangkat min 3 kilogram meter kuadrat. Ini inersianya, dapatkan sekian. Nah, di sini kita bisa mendapatkan nilai inersia tanpa tahu bentuk bedanya apa. Apakah silinder, apakah cincin, apakah bola, kita nggak perlu tahu karena sudah tahu dari grafiknya. Nah, selanjutnya kita akan coba masuk ke gelombang mekanik. Nah, gelombang mekanik ini sebenarnya materi untuk fisika A, karena fisika B tidak membahas tentang gelombang mekanik. Fisika B akan ketemu gelombang mekanik saat di Vidas 2. Jadi sini saya mencoba untuk mengambil soal dari kuis salah satu kelas, yaitu kelasnya Pak Ferry. Yang pertama adalah tentang efek Doppler. Efek Doppler pasti udah banyak yang tahu lah ya. Nah, di soal pertama ini dikatakan bahwa suatu sumber dia memiliki frekuensi 1000 Hz. Nah, selanjutnya ternyata sumber ini dia bergerak mendekati suatu dinding yang diam dengan kecepatan 20 meter per second. Gambarkan aja, ya anggaplah ada mobil lah ya, dengan sirinenya, soal biasa, yang bergerak ke dinding dengan kecepatan 20 meter per second. Diketahui kecepatan gelombang bunyi di udara adalah 340 meter per second. Nah, jika ada pengamat yang diam di belakang mobil, diam. Nah, berapa frekuensi yang didengar pengamat? Ya, tinggal masukkan ke persamaan Doppler biasa, sama dengan pendengar sama dengan V plus minus pendengar, V plus minus sumber, V sumber. Tinggal kita pecah di sini, kita jabarkan. Nah, dikatakan bahwa pengamat diam. Karena pengamat diam, berarti otomatis Vp sama dengan 0. Dan benda menjauhi pengamat. Karena dia, si sumber, dia mendekati dinding yang diam, meninggalkan pengamat. Otomatis, secara logika saja, pengamat bakal mendengar frekuensi yang lebih rendah. Karena sumbernya meninggalkan. Nah, dari persamaan ini, logika aja, agar Vp lebih rendah daripada Vs, maka bagian bawah ini harus lebih besar daripada yang bagian atas. Otomatis ini harus ditambah. Dituliskannya berarti tinggal V plus V per V plus V sumbernya dikalikan V sumber sama dengan 340 per 360 dikalikan dengan 1000. Nah, tinggal dicari gitu. Sebenarnya ya soal tentang efek Doppler sebenarnya